Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Wulansari, 2. Ida Dihadatul Asisah, 3. Ulsa Diansyah Putri, 4. Dewi Putri Siti. Dari Prodi S1 Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Semarang. Kami akan menjelaskan mengenai turunan tingkat tinggi dan diferensiasi implisit. Simak baik-baik ya. Cekidot. Mari teman-teman, kita simak bersama video kali ini mengenai turunan tingkat tinggi dan diferensiasi implisit. Yang akan saya bahas pertama yaitu pengertian turunan tingkat tinggi. Turunan dari fungsi f adalah suatu fungsi yang dinamakan turunan pertama dari f, yaitu f aksen. Jika fungsi f aksen ini dihitung lagi turunannya dengan aturan atau definisi turunan, maka diperoleh fungsi baru yang dinamakan turunan kedua dari fungsi f. Secara umum, turunan ke n dari fungsi f ditulis fn adalah suatu fungsi yang diperoleh dengan cara menghitung turunan dari fungsi fn-1. N sendiri yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya, dengan f0x sama dengan fx. Next ke contoh soal. Diketahui jika fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 ditambah 7x dikurangi 8. Langsung saja kita selesaikan, maka turunan pertama fungsi fx sama dengan 6x pangkat 2 dikurangi 8x ditambah 7. Turunan kedua fungsi fx sama dengan 12x dikurangi 8. Turunan ketiga fungsi fx sama dengan 12. Dan turunan keempat fungsi fx sama dengan 0. Karena turunan dari fungsi 0 adalah 0. Semua turunan tingkat yang lebih tinggi adalah 0. Lambang turunan. Lambang turunan ke n dari fungsi f dapat ditulis dengan berbagai cara, seperti label yang sudah kami sajikan di layar. Aturan fungsi f sendiri yaitu y sama dengan fx adalah turunan ke 0 dari f. Contoh soal yang pertama. Jika y sama dengan 6x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 5x plus 2, carilah d pangkat 3y per dx pangkat 3. Penyelesaiannya adalah dy per dx sama dengan 18x kuadrat plus 24x plus 5, d kuadrat y plus dx kuadrat sama dengan 36x plus 24, jadi d pangkat 3y per dx pangkat 3 sama dengan 36. Contoh soal yang kedua. Jika y sama dengan sin 2x, carilah d pangkat 3 y per dx pangkat 3 dan d pangkat 4 y per dx pangkat 4. Penyelesaiannya adalah dy per dx sama dengan 2 cos 2x, d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan min 2 pangkat 2, sin 2x sama dengan 4 sin 2x. D pangkat 3y sama dengan dx pangkat 3 sama dengan min 2 pangkat 3 cos 2x sama dengan min 8 cos 2x. D pangkat 4y per dx pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 sin 2x sama dengan 16 sin 2x. Bentuk umum turunan ke n. Dari aturan f pangkat n untuk sejumlah berhingga n
seringkali kita dapat menentukan suatu bentuk umum dari f pangkat n. Pada beberapa contoh berikut, kita akan membahas beberapa contoh tentang bentuk umum dari turunan ke n tersebut. Contoh yang pertama. Hitunglah turunan ke n dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 6. Maaf, maksudnya f(x) sama dengan x pangkat m. Jika m adalah bilangan asli, penyelesaiannya adalah turunan pertama, kedua, dan ketiga dari fungsi f adalah turunan pertama f(x) sama dengan m kali x pangkat m min 1. Turunan kedua dari f(x) sama dengan m kali m min 1 kali x pangkat m min 2. Turunan kedua dari f(x) sama dengan m kali m min 1 kali m min 2 kali x pangkat m min 3. Dari tiga bentuk aturan ini, bentuk umum turunan ke n dari fungsi f adalah f(x) pangkat n sama dengan m kali m min 1 kali m min 2 sampai dengan m min n min 1 kali x pangkat m min n sama dengan m kali m min 1 kali m min 2 sampai dengan m min n plus 1 kali x pangkat m min n. Contoh yang kedua, tentukan bentuk umum turunan ke n dari fungsi f(x) sama dengan sin x. Penyelesaiannya adalah tentukan turunan pertama, kedua, ketiga, dan keempat dari fungsi f. Kemudian nyatakan hasilnya sebagai fungsi dari sinus lagi. Maka diperoleh hasil sebagai berikut. Turunan f(x) sama dengan cos x sama dengan sin kali x plus setengah pi. Turunan kedua dari f(x) sama dengan min sin x sama dengan sin kali x plus pi. Turunan ketiga dari f(x) sama dengan min cos x sama dengan sin kali x plus 1 setengah pi. Turunan keempat dari f(x) sama dengan sin x sama dengan sin kali x plus 2 pi. Dari hasil ini, maka bentuk umum turunan ke n dari fungsi f adalah f(x) pangkat n sama dengan sin kali x plus n setengah pi sama dengan sin kali x plus setengah n kali pi. Contoh yang ketiga, tentukan bentuk umum turunan ke n dari fungsi f(x) sama dengan 1 per 1 plus 2x. Penyelesaiannya adalah tentukan turunan pertama, kedua, dan ketiga dari fungsi f. Kemudian, cermatilah ciri dari setiap bentuk yang muncul untuk memperoleh bentuk umumnya. f(x) sama dengan 1 plus 2x pangkat min 1. Turunan f(x) sama dengan min 1 plus 2x pangkat min 2 kali 2 sama dengan min 2 kali 1 plus 2x pangkat min 2 sama dengan min 1 pangkat min 1 kali 1 faktorial kali 2 faktorial kali 1 plus 2x pangkat min 2. Turunan kedua dari f(x) sama dengan 4 kali 1 plus 2x pangkat min 3 kali 2 sama dengan 8 kali 1 plus 2x pangkat min 3 sama dengan min 1 pangkat min 2 kali 2 faktorial kali 2 pangkat 2 kali 1 plus 2x pangkat min 3. Turunan ketiga dari f(x) sama dengan min 24 kali 1 plus 2x pangkat min 4 kali 2 sama dengan min 48 kali 1 plus 2x pangkat min 4 sama dengan min 1 pangkat min 3 dikali 3 faktorial kali 2 pangkat 3 kali 1 plus 2x pangkat min 4. Dari hasil ini, maka bentuk umum turunan ke n dari fungsi f adalah f(x) pangkat n sama dengan min 1 kali n kali n faktorial kali 2 pangkat n kali 1 plus 2x pangkat min
min n plus 1. Jadi n sama dengan 1, 2, 3. Catatan, bila didefinisikan 0 faktorial sama dengan 1, maka bentuk umum turunan ke n ini berlaku juga untuk n sama dengan 0, karena f pangkat 0x sama dengan min 1 pangkat 0 kali 0 faktorial kali 2 pangkat 0 kali 1 tambah 2x pangkat min 0 tambah 1 sama dengan 1 tambah 2x pangkat min 1 sama dengan 1 per 1 tambah 2x. Kemudian contoh yang keempat, tentukan bentuk umum turunan ke n dari fungsi f(x) sama dengan 1 per akar 1 min x. Jawab, tentukan turunan pertama, kedua, ketiga, dan keempat dari fungsi f. Kemudian, cermatilah ciri spesifik setiap bentuk yang muncul untuk memperoleh bentuk umumnya. Fx sama dengan 1 min x pangkat min setengah. Fx aksen sama dengan min setengah kali 1 min x pangkat 3 per 2 pangkat min 3 per 2 kali min 1 sama dengan setengah kali 1 min x pangkat min 3 per 2. Turunan kedua, fungsi fx sama dengan min setengah kali 3 per 2 kali 1 min x pangkat min 5 per 2 kali min 1 sama dengan 3 per 4 kali 1 min x pangkat min 5 per 2. Turunan ketiga fungsi fx sama dengan min 3 per 4 kali 5 per 2 kali 1 min x pangkat min 7 per 2 kali min 1 sama dengan 15 per 8 kali 1 min x pangkat min 7 per 2 sama dengan 1 kali 3 kali 5 per 2 pangkat 3 kali 1 min x pangkat min 7 per 2. Turunan keempat, fungsi fx sama dengan 1 kali 3 kali 5 kali 7 per 2 pangkat 4 kali 1 min x pangkat min 9 per 2 kali min 1 sama dengan 1 kali 3 kali 5 kali 7 per 2 pangkat 4 kali 1 min x pangkat min 9 per 2. Dari hasil ini, maka bentuk umum turunan ke n dari fungsi f adalah f pangkat n x sama dengan 1 kali 3 kali 5 kali 7 dan seterusnya sampai dengan 2n min 1 per 2 pangkat n kali 1 min x pangkat min 2n plus 1 per 2 sama dengan 2n min 1 faktorial per 2 pangkat n kali 1 min x pangkat min 2n plus 1 per 2 dengan n sama dengan 1, 2, 3. Aturan Leibniz. Jika y sama dengan u kali v, maka turunan ke n fungsi y adalah turunan pertama fungsi y sama dengan u aksen v plus uv aksen. Turunan kedua fungsi y sama dengan uv plus u aksen v aksen plus u aksen v aksen plus uv sama dengan turunan kedua fungsi u kali v plus 2 u aksen v aksen plus u turunan kedua v aksen. Sigma k sama dengan 0 sampai n kombinasi nk kali u pangkat n min k kali v pangkat k dengan n sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Y pangkat n sama dengan u pangkat 0 sama dengan 0 dan v pangkat 0 sama dengan v. Contoh, y
Y sama dengan X pangkat 4 3X plus 5 pangkat 3. Penyelesaian, misalkan U sama dengan X pangkat 4 dan V sama dengan 3X plus 5 pangkat 3. Kombinasi 40 kali U pangkat 4 V pangkat 0 plus kombinasi 41 plus U pangkat 3 V pangkat 1 Y 4 sama dengan kombinasi 42 U kuadrat V kuadrat plus kombinasi 43 plus U pangkat 1 V pangkat 3 kombinasi 44 plus U pangkat 0 V pangkat 4. U sama dengan X. Turunan pertama U sama dengan 3X ketiga, turunan kedua sama dengan 12X kuadrat, turunan ketiga sama dengan 24X, turunan keempat sama dengan 24. V sama dengan 3X plus 5 pangkat 3. Turunan pertama sama dengan 9 kali 3X plus 5 kuadrat, turunan kedua 54 kali 3X plus 5, turunan ketiga 162, turunan keempat 90. Kombinasi 4.0 sama dengan 4 faktorial per 0 faktorial kali 4 min 0 faktorial sama dengan 1. Kombinasi 41 sama dengan 4, kombinasi 43 sama dengan 4, kombinasi 42 sama dengan 6, kombinasi 44 sama dengan 1. Y4 sama dengan 1 kali 24 kali 3X 5 pangkat P kali ditambah 4 kali 24X kali 9 kali 3X plus 5 plus 6 kali 12X kuadrat 54 kali 3X plus 5 tambah 4 kali 4X pangkat 3 kali 162 tambah 1 kali X pangkat 4. Y4 sama dengan 27.216 X pangkat 3 tambah 28.600 X kuadrat tambah 27.000 X tambah 3.000. Yang selanjutnya, diferensiasi implisit. Fungsi implisit adalah secara umum dapat ditulis sebagai f(x)y sama dengan 0 dengan y sebagai fungsi dalam x. Fungsi ini dapat dinotasikan dengan y sama dengan fx. Disebut fungsi eksplisit, yaitu antara peubah bebas dan tak bebasnya ditulis dalam ruas yang berbeda. Bila tidak demikian, maka dikatakan fungsi implisit. Dikenal juga bentuk fungsi implisit, yaitu f(x)y sama dengan 0. Untuk mencari turunan fungsi implisit ada dua cara yang bisa ditempuh. Yang pertama, jika fungsi implisit f(x)y sama dengan 0 dapat diselesaikan ke y atau dapat dengan mudah diubah menjadi fungsi eksplisit y sama dengan fx, maka untuk mendapatkan dy per dx dengan cara yang sudah dibicarakan, yaitu d per dx kali y sama dengan d per dx kali fx. Contoh, min 2xy plus x kuadrat min 1 sama dengan 0, implisit. Y sama dengan x kuadrat min 1 per 2x, eksplisit. Yang kedua, jika fungsi implisit f(x)y sama dengan 0 sulit diselesaikan ke dalam y atau diubah menjadi fungsi eksplisit, maka perlu dibicarakan bagaimana mencari turunan fungsi implisit. Cara menyelesaikan soal yang berhubungan dengan diferensiasi implisit. Dalam menentukan turunan fungsi implisit, bila mungkin dan mudah untuk dikerjakan, dapat dinyatakan secara eksplisit terlebih dahulu, kemudian ditentukan turunannya. Namun, tidak semua fungsi implisit
dapat diubah menjadi fungsi eksplisit. Oleh karena itu akan dibahas cara menurunkan fungsi dalam bentuk implisit berikut. Contoh soal yang pertama, tentukan daya per dx dari fungsi yang dirumuskan dengan y min 2x pangkat 3 min 8 sama dengan 0. Jawab, apabila kedua ruas y min 2x pangkat 3 min 8 sama dengan 0 diturunkan terhadap x, maka akan diperoleh dy per dx min 6x kuadrat sama dengan 0. Jadi, dy per dx sama dengan 6x kuadrat. Contoh soal yang kedua, tentukan daya per dx dari fungsi yang dirumuskan dengan 2x pangkat 3y min 2y min x kuadrat plus 1 sama dengan 0. Jawab, apabila kedua ruas 2x pangkat 3y min 7y min x kuadrat plus 1 sama dengan 0 diturunkan terhadap x, maka akan diperoleh 6x kuadrat y plus 2x pangkat 3 dy per dx min 7 dy per dx min 2x sama dengan 0. Dy per dx dalam kurung 2x pangkat 3 min 7 sama dengan 2x min 6x kuadrat y. Jadi dy per dx sama dengan 2x min 6x kuadrat y per 2x pangkat 3 min 7. Turunan pertama fungsi implisit. Dari persamaan fxy sama dengan 0, ruas kiri dan ruas kanan sama-sama diturunkan atau didiferensialkan terhadap x dengan pengertian bahwa y adalah fungsi x. D per dx fxy sama dengan d per dx 0. Turunan ruas kiri akan mengandung dx per dy. Dengan penyelesaian lebih lanjut akan didapatkan nilai dx per dy. Contoh soal yang pertama, tentukan daya per dx dari fungsi implisit x kuadrat y plus 2xy kuadrat plus 3 sama dengan 0. Jawab, d per dx x kuadrat y plus d per dx 2xy kuadrat plus d per dx 3 sama dengan d per dx 0. Untuk mempermudah penyelesaian, dicari turunan masing-masing sukunya terlebih dahulu. A. D per dx x kuadrat y sama dengan d per dx x kuadrat kali y plus d per dy y dikali dy per dx x kuadrat sama dengan 2xy plus x sama dengan 2xy plus x kuadrat dy per dx. Yang B, d per dx 2xy kuadrat sama dengan d per dx 2x dikali y kuadrat plus d per dy y kuadrat dikali dy per dx 2x sama dengan 2y kuadrat plus 2y dikali dy per dx kali 2x sama dengan 2y kuadrat plus 4xy kali dy per dx. Yang C, d per dx 3 sama dengan 0 dan d per dx 0 sama dengan 0. Maka 2xy plus x kuadrat dy per dx plus 2y kuadrat plus 4xy dikali dy per dx sama dengan 0. Maka dy per dx sama dengan min 2y dikali x plus y per x dikali x plus 4y. Turunan kedua fungsi implisit. Jika turunan pertama fx y sama dengan 0 ada dan turunan ini diturunkan lagi dengan pengertian y adalah fungsi x, maka turunan ini disebut turunan kedua dari fx y sama dengan 0.
Contoh yang pertama, soalnya tentukan d kuadrat y per dx kuadrat dari fungsi di bawah ini. Fungsinya x kuadrat plus xy min y sama dengan 0. Langsung d per dx x kuadrat plus d per dx xy min d per dx y sama dengan 0. 2x d per dx x kali y plus d per dy y kali dy per dx x dikurangi d per dy y dy per dx sama dengan 0. 2x plus y plus x dy per dx min dy per dx sama dengan 0. Dy per dx sama dengan min 2x min y per x min 1. Lanjut, d per dx 2x plus d per dy y kali dy per dx ditambah d per dx x dikali dy per dx plus d per dx dikali dy per dx kali x min d per dx kali dy per dx sama dengan 0. 2 plus d per dx plus d per dx plus x kali d kuadrat y per dx kuadrat min d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 0. 2 plus 2 dalam kurung min 2x min 1 per x min 1 kurung tutup plus d kuadrat y per dx kuadrat kali dalam kurung x min 1 sama dengan 0. Jadi d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan min 2 plus 4x plus 2y per x min 1 kuadrat. Thank you for your attention. Sorry if there is a mistake from you. Stay at home and take care of yourself. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.